Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Laravel Sanctum. Jadi pada seri sebelumnya kan kita udah buat register ya. Nah, di register itu kita kan udah coba nambahin data user ke dalam database, yang mana kita ngehitnya itu melalui Postman, dan kita udah coba juga dan hasilnya adalah berhasil, dan kita kasih respon juga biar lebih informatif lagi, dan kita juga ngelakuin yang namanya validasi. Jadi kalau misalkan ada user yang atau klien itu ngirim data yang tidak sesuai, itu akan di reject oleh backend-nya sebelum diproses ke server. Jadi data itu tuh nggak akan bisa akan dikirim ke database kalau terfilter di bagian backend-nya menggunakan validasi. Oke, sekarang kita akan ngelakuin yang namanya buat login sistem, login method. Kemarin kan register, sekarang kita pakai login. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa kita nggak langsung coba implementasi Sanctumnya? Karena di register itu kan kita nggak butuh yang namanya Sanctum. Tentunya untuk melakukan registrasi aja, karena Sanctum itu akan digunakan token ya di bagian login yang nanti akan kita lakuin di video kali ini. Oke, sekarang teman-teman buka foldernya masing-masing. Kalau saya tuh ada di desktop, terus ke backend developer, Laravel Sanctum. Di sini buka aja, open in terminal. Terus kita duplicate aja yang satu untuk kita nge-serve. Oke. PHP artisan serve gitu ya. Nah, yang ini kita buat mungkin nanti buat controller, atau kita buat migration atau segala macam, nanti kita lihat ke depannya gimana. Oke, kita udah berhasil buka code editor kita. Sekarang, pada video sebelumnya itu kan di sini kita pakai metodenya get ya. Nah, teman-teman ganti ke post. Kenapa? Karena ketika kita register, tentu kita nggak mau expose URL kita di bagian di bagian kolom URL. Jadi di sini nggak nampilin, misalkan kalau kita tambah name, dia bakal nampil di sini gitu. Nah, kita pengen datanya itu ya kalau di push kalau kita kirim datanya nanti ya bersih di sini ya URL-nya. Jadi kita pakai post. Nanti kalau misalkan ada password terus bisa kelihatan di URL, kan bahaya. Nah, di bagian postman juga coba diganti jadi metodenya post kayak gini. Teman-teman buka ke bagian sini aja, bagian postman. Nah, teman-teman pergi ke metode si request register ini, terus ganti jadi post gitu. Nanti kalau desain sama aja. Oke, sekarang kita ngelanjutin, kita buat login ya. Nah, cara gimana? Karena udah ada controller di sini, ya udah kita pakai out controller di sini ya. Karena login itu termasuk out juga. Oke, kita coba. Ini kan ini register ya, kita coba minimize dulu. Kita buat public function, terus login gitu. Oke, karena login itu butuh data request dari klien, tentunya pasti kita perlu yang namanya request. Nah, mungkin teman-teman kalau nggak tahu request, bisa nonton video sebelumnya ya. Terus kita coba lakuin yang namanya pengambilan data si user, karena gini, kalau misalnya kita login tentunya kita ngambil data user dengan email yang mana, dengan username yang mana, kita ambil data field yang unik. Nah, yang di video sebelumnya kan saya udah ngebahas ketika kita ingin melakukan authentication, pasti ada suatu field yang mana itu adalah field yang unik, artinya yang merepresentasikan bahwa itu tuh fieldnya yang memberikan suatu kredensial untuk user tersebut. Jadi kayak memberikan identitas gitu. Nah, sebenarnya kan nggak cuma username password aja, nggak cuma email doang, bisa juga nomor HP ataupun semacamnya gitu. Nah,
Cara ngeceknya teman-teman di bagian database migration terus ke user, teman-teman lihat aja di sini sebelumnya yang uniknya di bagian mana, apakah email, name. Sebenarnya kan bebas aja sih sebenarnya mau name juga, cuma nanti masalahnya ketika ada user yang registrasi dengan nama yang sama itu akan bermasalah nanti ke depannya. Makanya kita input data kita login ya menggunakan field yang unik yaitu email. Oke, sekarang kita coba tarik data usernya berdasarkan emailnya. Gimana caranya? Coba kita masukin suatu variabel aja di kita user. Nanti kita coba dd, artinya kita dedang kita debug lah gitu kalau di Laravel. Oke, gini, gimana caranya? Kita panggil data user, terus static metodnya kita _2, terus kita kasih kondisi kan kita pengen ambil datanya berdasarkan field email. Nah, gimana caranya? Kita pakai where gini. Itu. Ini nama Elquen database kalau misalkan di Laravel. Misalkan tadi kan email ya. Kalau misalkan teman-teman unique-nya username itu username gini. Ya, artinya di unique. Jadi kalau misalkan nama username-nya Rizal123 ya udah berarti nggak ada user yang punya username itu. Username yang sama dengan username yang lain gitu. Kita coba kasih email karena di sini kita kasusnya ada email. Nah, terus apa ininya inputannya email sama dengan kalau nggak gini sama aja gini, atau lebih simple aja gini. Kalau email misalkan emailnya sama dengan rizal@gmail.com gini. Kalau misalkan emailnya rizal@gmail.com, maka datanya akan ketarik. Nah, coba kita dd dulu aja. Kita debug. Nah, terus kita hit ini ya, loginnya. Cara kita buat di sini kita copy aja, terus kita ganti login dah, gitu aja. Terus kita ke Postman, kita buat request baru, add request. Terus kita kasih di sini login, misalkan kita ganti post ya metodenya. Terus masukkan URL-nya, kita ganti jadi login. Terus header-nya kita kasih accept. Terus di sini application JSON. Oke. Sekarang coba kita send aja. Dan kita coba dilihat di preview, and then kita bisa lihat datanya rizal@gmail.com. Nah, cuman karena ini adalah Elquen, jadi kalau misalnya di Elquen itu ketika kita ingin mengambil data dari Elquen itu bisa dua cara nih. Setahu saya ada dua cara. Yang pertama adalah get, yang kedua ada first. Nah, kalau get dia bentuknya array. Kita coba ambil data berupa array. Nah, kayak gini. Dia bentukannya array 0 gitu. Nah, cuma kan karena ini datanya 1, jadi buat apa kita buat array? Tentu kita perlunya jadi langsung masuk array-nya aja gitu. Kita langsung masuk aja first gitu. Kalau udah first, kita send. Nah, ini data langsung bisa dipakai sebenarnya. Nah, kalau saya coba aja misalkan get nih, terus kita coba ke misalkan kita email gitu, ke email. Terus kita send, ini akan error pastinya karena kita perlu katanya property email doesn't exist in this collection. Collection katanya, artinya di array. Nah, kalau misalkan kita mengambil langsung, jadi nggak perlu pakai, karena ngambilnya data satuan gitu, makanya kita pakai first. Kita coba tes, kita send, dia akan menampilkan, kita lihat, nah mengambilkan langsung bisa ngambil gitu datanya. Nah, cuma kalau teman-teman pengen repot sih gini aja ya, ini terus gini mana ya, ambil indeks ke 0 gitu, terus ambil emailnya gitu. Terus kalau misalkan kita send di sini sama aja sih sebenarnya, tuh sama aja, cuma kan karena kita lebih best practice-nya sih kayak gini. Kalau misalnya kita ngambil data satuan pakai first. Oke, teman-teman, sekarang kita udah dapat nih misalkan data usernya. Cuma kan karena kita pengennya
by input itu by input dari klien, tentu kita perlu yang namanya request. Ya, teman-teman kalau belum ngerti request atau gimana, bisa nonton di video di sebelumnya. Nah, caranya kita $request, teman-teman bisa langsung tulis saja password gini. Artinya nanti ada field password yang masuk dari request, atau enggak, teman-teman juga bisa kayak gini, input. Dah, kayak gitu juga bisa sebenarnya. Oke, password. Dah, kayak gini juga nggak masalah. Cuma saya mau gini aja deh. Dah. Nah, sekarang kalau udah gini, kita coba DD lagi, $user. Kita coba lihat hasilnya akan error pastinya. Docker. Ini mana? Set. Kita send akan error pastinya. Null, bukan error actually, null, karena kita nggak ngirimin request apa-apa ke bagian klien gitu. Nah, gimana caranya kita kirim request? Nah, pada video sebelumnya kan kita udah coba ya pakai raw. Teman-teman juga bisa pakai form data, cuma di sini bisa pakai raw aja. Terus ke JSON, karena apa? Karena pakai raw, karena bisa dikopas gitu. Kopas, copy paste, terus name kita nggak perlu. Nah, itu email sama password aja. Kalau kita send, masih nol. Kita coba ganti riza@gmail.com. Oke, dia masih nol. Kenapa masih nol? Oh iya, di sini bukan password, email, sorry. Jadi kalau misalkan user dengan email yang dimasukkan itu akan menampilkan data si user begitu. Nih data user, emailnya, ini name-nya, ini passwordnya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti kita udah sesuaiin datanya. Berarti datanya udah dynamic berdasarkan yang diinput oleh klien. Nah, sekarang gimana caranya kita di langkah selanjutnya kita coba kasih kondisian kalau misalkan gini, misalkan username itu nggak ada, misalkan kayak gini, emailnya itu nggak ada. Nah, nanti kita mau ngasih semacam respons ke bagian klien gitu, bahwa email itu nggak ada. Itu gimana caranya? Caranya gampang banget, kita kasih if else saja di bagian sini, $user. Nah, ini kalau misalkan kondisinya true, kalau false, sebenarnya teman-teman bisa pakai else gitu. Nah, cuma karena nantinya kita akan return di sini di bagian sini, jadi kita sebenarnya nggak perlu pakai else gitu. Kita langsung di sini aja return response JSON, kita jadiin JSON, terus kita masukin apa? Kita kasih respon status, misalkan statusnya artinya false ya, karena dia gagal untuk login. Terus message-nya apa? Message-nya misalkan email belum terdaftar ya, artinya kalau misalkan user ini nol ya berarti dia belum terdaftar di database kita gitu. Nah, udah gini aja, kita coba send lagi, send. Nah, gini, jadi udah ada respon yang dikirim gitu ke klien, jadi lebih informatif tentunya. Nah, sekarang kalau misalkan kita masuk ke dalam, berarti artinya dia true. Nah, gimana caranya kita ngecek passwordnya? Tentu ya, karena kita nggak cuma email doang, kita pakai password. Jadi kalau misalkan cuma email doang ya, tentunya akan mudah dirusak gitu sistemnya oleh orang lain. Jadi kita butuh password. Gimana cara kita menyocokkan passwordnya? Nah, kalau misalkan teman-teman DD di sini bagian sini, titik, terus teman-teman pergi ke sini, terus kita send dengan data yang benar ya, Rizal, artinya dia true. Nah, kalau misalnya kita pencet di preview, dia akan nampil kayak gini kan. Nah,
nanti yang akan kita butuhkan ini password yang ini. Coba kita tampilin passwordnya, user password gini. Udah kayak gini, kita send. Nah, dia akan muncul kayak gini, berupa password yang udah di-hash. Nah, gitu. Nah, tapi kan ini kan password yang udah di-hash. Jadi gimana caranya kita tahu, kita ngeceknya bahwa password yang di-hash ini dengan dengan inputan si user, si S sambil si ini nih, passwordnya apa ya? Kayak gini kalau saya. Password Rizal underscore 2345 itu adalah benar. Itu gimana caranya kan? Kita nggak tahu ya. Nah, caranya adalah kita tentu menggunakan hashing juga. Kan di sini kita pakai hash ya untuk membuat untuk membuat password kita hashing ya passwordnya. Nah, berarti untuk melakukan pengecekan kita menggunakan hashing juga tentunya. Nah, gimana caranya? Kita kasih if juga pengkondisian hash gini titik 2 pakai static methodnya cek. Terus di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini value ada hash value. Value adalah data yang client input ya, artinya yang belum di hashing. Sedangkan hash value adalah data yang sudah di hashing. Nah, artinya value adalah data dari request, sedangkan hash value ada data yang dari database yang mana yang udah di hash. Coba kita masukin, caranya adalah user, terus tadi kan kita butuh value, kita butuh value, artinya dia data yang belum di hash. Yang belum di hashing adalah yang dari client, yaitu dari request password gitu. Password ya, data yang dari sini nih yang belum di hashing ya, belum dibikin kode-kode aneh kayak gini. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, parameter kedua kita kasih hash value. Nah, hash value-nya itu ada di database kita sebenarnya. Teman-teman bisa pergi ke bagian sini aja nih kalau misalkan untuk memastikan ya. Pencet ke sini ke bagian PHP My Admin, terus pergi ke bagian user database teman-teman, terus user. Nah, ini dia nih passwordnya yang sudah di hash, artinya kita ngambil data yang dari sini dong, yang parameter kedua ya. Berarti kita tarik si user ini gimana, user itu kan dia dari database user. Terus kita masukin passwordnya. Nah, tadi kan. Oke, kalau udah gini artinya harusnya sih udah ke handle ya. Kalau misalkan password ini salah, artinya dia false. Nah, kalau misalkan salah passwordnya ya, kita bisa kasih else di sini. Cuman karena nanti kita akan memberikan return kayak gini nih. Jadi kalau misalkan ada return pasti udah gitu, nggak dijalanin lagi metode loginnya gitu. Nah, jadi kita nggak perlu else di sini. Kita kasih return aja response. Tapi teman-teman kalau misalkan kasih else juga nggak masalah gitu. Response terus JSON kita kasih response yang mana statusnya adalah false, terus message-nya adalah password tidak cocok gitu misalkan. Nah, gini aja. Jadi kalau misalkan kita running dengan kondisi yang benar ya. Kalau dengan kondisi benar kosong harusnya. Oh, tidak cocok. Kayaknya salah password deh di sini. 2345. Benar dong, gini kayak harusnya. Password tidak cocok. Oke, bentar. Kita coba pakai yang ESA deh. Underscore 12345 gitu. Kita send. Oh, berarti tidak cocok juga. Oke. Kayaknya ada yang salah. Coba kita dd di bagian sini. Hashnya kita dd, terus kita coba debug. Balik lagi ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita coba debug aplikasi kita, program kita harus kita debug biar kita tahu di mana salahnya. Kita coba scan lagi ya, kita lihat preview apakah ya harusnya true. Nah, kalau true dia harusnya bisa masuk ke sini.
iya, nggak bisa karena dia nggak apa, sorry, gini, tidak cocok. Kenapa dia bisa langsung return? Karena di sini kosong. Jadi kalau misalnya di sini kosong, ya udah dia ngeran di bagian sini. Artinya dia false. Jadi mau ini true, mau ini false, dia pasti ke sini gitu. Nah, kalau misalkan false, lihat nih. Kalau dia false, misalkan passwordnya salah, dia pasti ke sini juga gitu, sama aja. Nah, kalau misalkan true, kita coba response terus JSON gitu. Terus kita kasih status, misalkan dia true, artinya dia berhasil login ya. Terus message-nya misalkan berhasil login. Oke, gini. Nah, kalau gini, kalau kita coba dengan username password yang salah, harusnya password tidak cocok. Nah, kalau misalkan kita kasih password yang benar dengan email yang benar, pasti gini, status true, berhasil login. Oke. Sekarang logika kita udah benar nih. Ketika kita udah ngehandle kalau misalkan user itu nggak ada, maka dia belum terdaftar. Kalau misalkan udah lolos di bagian usernya, artinya emailnya itu udah terdaftar, kita cek lagi apakah passwordnya benar atau enggak. Kalau dia benar, dia berhasil login. Kalau salah, dia nggak cocok, arti kita tendang itu, kita nggak ngasih data atau. Nah, terus kalau misalkan kita ngasih respons dong, apa bedanya dong gitu kan? Nah, disinilah kita coba masukin sanctum di sini. Kita buat token untuk yang bisa berhasil login ya. Yang bisa berhasil login berarti kan kodenya ada di sini dong, ya kan? Nah, gimana caranya? Kita pergi ke blok yang di sini, yang mana ketika dia berhasil login, terus kita tambahin gini aja. Oke, mungkin teman-teman bingung kali ya. Nanti kita langsung pergi ke Laravel-nya aja, ke dokumentasi, terus ketik aja sanctum gitu. Salah lagi. Oke. Terus ada di bagian issuing API token, terus ke bawah aja. Nah, dia kita direct ke bagian user, terus habis itu kita create token, terus habis itu nama tokennya gitu. Nah, terus kalau misalkan nampilin token secara plain text kayak gini, kita pakai plain text token. Oke. Kita coba. Berarti kita direct ke user. Gimana caranya? Kita kan udah coba ambil data user ya, berarti kita langsung aja ke user gitu. User gitu aja. Nah, terus kita buat create token gitu kan. User create token. Kita direct ke user terus create token. Nah, habis itu nama tokennya apa? Gini dulu. Nama tokennya apa? Nama tokennya misal bebas sih sebenarnya, misal token gitu. Atau enggak nama si user. Nah, gimana caranya? Ya udah kita kasih user terus name gitu aja. Kan dia punya name. Nah, terus biar unik kan, kalau name itu kan, kalau email kan ya jangan tampilin di situ. Kita pengennya name aja terus kita kasih ID misalkan. Nah, gimana caranya? Mungkin pakai double quote gini, terus habis itu dollar user, habis itu kita ke mana? Ke name. Nah, habis itu kasih titik gitu, titik, terus kalau nggak underscore atau apa kayak gitu, underscore gitu, titik aja deh, titik, terus dollar user ID gitu, jadi biar beda dari yang lain gitu. Terus di situ kita kasih plain text token gitu. Oke. Kalau kayak gini artinya kalau misalkan dia berhasil login itu dia dapat token, kalau dia nggak berhasil login dia nggak akan dapat token. Nah, sekarang kita mau tampilin di sini token. Nah, gini aja deh, data dulu, datanya kita kasih. Artinya dia udah berhasil login kan, data kita kasih, terus kita kasih tokennya juga. Tokennya itu berarti sini dong. Berarti kita masukin variabel aja di sini, token gitu aja. Kita masukin variabel token. Oke, terus kita masukin token sini. Oke. Artinya kalau misalnya login berarti dia dapat data user, artinya informasi data user, terus dapat token si user ini.
Nah, gitu. Oke, sekarang kita coba login lagi. Kita send aja ini datanya. Pada berhasil login. Status true, berhasil login. Dan membedakan yang tadi adalah kita kasih kirim data tadi ya. Oh, berarti data dengan name use email esan@gmail.com berhasil login. Terus di sini ini dia token yang bisa kita pakai untuk mengakses root yang diprotek oleh Sanctum. Sekarang kita coba gini dulu deh. Kita cek dulu di bagian database apakah masuk atau enggak. Caranya adalah pergi ke sini, kita browse. Ini kan nggak ada nampil apa-apa karena tokennya itu ada di bagian personal access token. Pergi ke sini, nah ini dia. Ini sebelumnya udah coba-coba. Nah ini yang terakhir adalah Esan11 itu yang udah kita coba. Nah coba kita hapus dulu deh. Kita hapus, terus kita coba login lagi. Oke, kita pakai token yang baru ya. Pakai token yang baru, terus kita browse saja. Nah dia bakalan nampil tokennya gitu. Nah cuma token ini sebenarnya nggak bisa dipakai karena token ini udah dihash. Kayaknya udah dihash gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai token ini nggak valid gitu. Yang kita pakai adalah token yang ini nih. Ini adalah token yang bisa kita pakai. Ya, ibaratnya token yang plain text-nya ibaratnya. Jadi yang di database ini udah di hash gitu deh kayaknya. Nah, kalau ability ini nanti akan di video-video selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Artinya kalau misalnya bintang dia bisa mengakses semuanya gitu. Nah, gimana keistimewaan ketika kita punya token? Ini kita coba praktekin gini aja deh. Kita ke API, terus teman-teman mungkin di sini lihat ada root Sanctum gini ya. Nah ini coba dulu deh. Kalau kita pakai deh. Kalau misalkan kita ambil dari si user ini, dia akan nampilin user gini. Nah kalau misalkan dia nggak punya token, kita coba login ke sini ke user, gitu aja. Kita buat ini deh, buat request baru. Kita buat request baru, terus namanya ada get user misalkan. Terus ya kita get, terus habis itu di sini endpointnya user gitu ya. Headersnya kita accept. Oh ya, teman-teman capek buat tulis ulang, teman-teman bisa manage preset, add, accept, terus application JSON gitu aja. Add, ini kasih nama JSON lah gitu. Gini. Jadi kalau misalkan gini nggak perlu capek buat ngetik lagi, tinggal klik, udah aman. Terus habis itu kita coba send aja. Nah di sini tulisannya adalah unauthenticated. Artinya dia belum dia nggak ada kredensial, jadi orang yang akses ini dia nggak punya kredensial gitu. Nah sebenarnya secara faktanya sebenarnya kalau misalkan dia pakai API login, dia tuh API tokennya itu harus dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan ke page mana harus bawa tokennya, ke page mana harus bawa tokennya gitu. Jadi tahu kredensial si yang sedang login itu siapa. Ya semacam gini, kalau misalkan dia nggak punya token, artinya dia nggak bawa token nih. Ya udah dia nggak akan bisa gitu, nggak bakal bisa akses data si user karena dia diprotek oleh si Sanctum gitu. Nah sekarang ini kan dari Laravel, kita coba buat sendiri deh. Gini, root middleware gitu. Nah middleware, terus abis itu kita kasih out .2 Sanctum gitu. Karena biar kita outnya di handle sama si Sanctum. Terus di sini kita kasih, mungkin kita kasih grup aja ya. Di sini kita kasih grup, terus kita kasih function di sini. Oke. Gini, jadi apapun yang ada di dalam sini, root yang ada di dalam sini akan dihandle oleh Sanctum. Nah pertanyaannya kenapa register sama login kita taruh luar? Karena ketika kita melakukan register dan login, tentunya kita belum melakukan kita belum melakukan login, artinya kita belum ngasih tahu kredensial kita gitu. Nah kalau misalkan udah login, ya artinya dia udah tahu kredensialnya. Nah, misalkan ada data-data yang harus
kita tuh harus perlu login gitu, perlu login baru bisa akses datanya. Nah misalkan tadi ya kita pengen coba ambil data si user terus kita kasih ini aja deh, closure function, terus habis itu kita kasih misalkan apa tadi, return request user. Oke, ini kasih request. Dah. Gini aja, nanti kalau misalkan teman-teman send in datanya, nah nggak bisa tetap. Kenapa? Karena kita belum kasih kredensial di sini. Caranya gimana? Teman-teman pergi ke login tadi. Nah, habis itu copy tokennya. Jadi kalau misalkan di front end sebenarnya ini tokennya harus dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, nanti di bagian authorization di sini teman-teman bisa pilih bearer token atau enggak di bagian ini deh. Mana tuh? Bearer token ya. Kita ke bearer token, terus kita paste gini aja. Kita paste. Terus kalau misalkan kita coba send lagi datanya, nah dia berhasil mengakses data si Sanctum ini. Kalau misalkan kita hapus nih token yang kita send lagi, dia nggak akan bisa. Oke. Berarti tandanya kita udah bisa berhasil buat login pakai Out Sanctum gitu. Nah, video selanjutnya kita akan buat logout ya. Yang mana kita pakai yang di Laravel itu namanya revoking token gitu. Jadi token kita akan kita hapus ketika si user itu melakukan logout gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih.